Assalamualaikum, selamat malam. Ini saya dapat salah satu komentar dari media bernama Agus Munajid 721. Jadi ketua NU harus ada ketegasan. Gimana ini PBNU kok diam? Nggak berani mengambil sikap tegas pada Habib palsu yang merusak NKRI, memecah belah umat. Ini dari yang bernama Agus. Ini ada lagi dari Thomas Ahmad Azizi 3536. Ketua PBNU yang sekarang tak seberani pendahulunya Kiai Abdurrahman Wahid dan Kiai Said Agil Siraj. Tak takut dibully. Sebenarnya gini loh, kita jangan terlalu berprasangka buruk dulu ke Gus Yahya Stakuf. Beberapa konten yang saya buat itu sesungguhnya apa? Itu biar kebaca oleh para petinggi PBNU agar tahu paling tidak apa. Begini loh yang diinginkan sebagian Nahdien di akar rumput. Sesungguhnya itu. Jadi kalau berprasangka buruk jangan gitu loh. Gus Yahya Stakuf itu orang pemberani loh. Jangan salah, dia tuh orang pemberani. Cuma di sini ini tuh pakai taktik. Sebenarnya taktik memang nggak enak, memang tidak enak di sebagian orang-orang NU termasuk saya, nggak enak gitu loh. Sikapnya tuh kurang enak. Tapi kalau saya pikir balik, saya putar-putar, ya intinya apa? Berjuang di lahan masing-masing. Dan sebagai ketua PBNU memang harus punya taktik tersendiri. Tidak bisa cara-cara ketua PBNU itu seperti kita, itu nggak bisa. Beda cara. Kenapa diam? Nah ini dia. Ini kan mendekati pemilu. Iya kan? Yang namanya mendekati pemilu pasti ada hal-hal yang harus dipakai untuk menarik massa. Ingat, massa partai politik. Di situ sesungguhnya. Di belahan sana, di golongan kalau yang kemarin-kemarin yang dinamain apa itu, kadrun atau apa gitu kan. Mereka itu kan menggunakan pola-pola atau cara pakai label keturunan Nabi. Banyak kan, terbukti kan banyak gitu loh. Nah, salah satu hal yang membuat mereka itu agak tidak berhasil itu menarik satu gerbong besar keturunan yang ada di Indonesia, termasuk orang-orang yang pakai label keturunan Nabi. Itu loh itu. Makanya kemarin tuh ada kan yang lepas dari penjara. Wah, dia mengancam Kiai A, Habib A, B, C, D, walaupun nggak berani nyebut namanya. Mengancam gini-gini gitu kan. Bahkan dia menuduh mereka telah seakan-akan apa, jadi penjilat penguasa kan begitu. Ada kan kemarin itu. Berarti itu tandanya orang-orang ini tuh stres. Stres karena teman-temannya dia yang misalkan bisa dipengaruhi, yang bisa diajak kongsi kerjasama dalam gerakan dia, gerakan mereka itu udah pada pecah belah. Udah pada kemana-mana. Itu loh, makanya salah satu cara menarik mereka atau siapapun yang selama ini tidak bisa ditarik ke mereka, makanya dengan cara apa? Membuat kontroversi. Misalkan kontroversinya, misalkan dalam kesukuan, misalkan suku Jawa misalkan ini. Kalau orang ini benar-benar jahat, misalkan dia tuh punya kepribadian jahat, maka dia itu akan menggunakan isu sara. Soal keturunan, soal nasab, itu bisa dipakai. Caranya gimana? Misalkan, saya orang Jawa, tidak diakui. Si A, si B, si C. Orang Jawa itu turunannya ini kan udah jelas misalkan. Tapi dipotong dan tidak diakui. Dan itu dikemukakan di umum, di media massa. Di YouTube lah minimal. Nah, misalkan
jika hal yang berbau ras ini diudik-udik soal keturunan kesukuan, kan akan melek semua, akan bangkit semua. Iya kan? Bahkan kadang hal kebenaran ataupun salah atau apapun, kalau menyangkut suku, keturunan, itu kadang ya, mau benar mau salah tetap dibela. Iya kan? Walau targetnya tuh nggak besar, tapi punya target. Walau misalkan di Indonesia ada suku Afrika misalkan, ya kan, ada 20 juta lah misalnya atau 10 juta. Walau dia tahu ukuran itu kalah, tapi bagi tugas dia, orang yang untuk narik suku Afrika ini, tentu dia akan dianggap berhasil bagi dirinya karena dia mampu menarik 10 juta misalkan suku orang Afrika. Walau tahu di Indonesia ini ada suku Jawa yang paling banyak, kalau orang Sunda dan lain sebagainya, itu tidak ketarik. Tapi bagi dirinya, mungkin dia tuh punya misi, punya tugas, dia akan berhasil menarik 10 juta suku Afrika. Misalkan. Nah, kayak kemarin itu kan ada yang menganggap nasab keturunan dari para waliullah di Pulau Jawa ini katanya tidak punya keturunan. Kalau memang dibalik itu misi atau taktik atau permainan, ya termasuk jahat gitu loh. Jika itu sengaja. Tapi kalau tidak, ya keceplosan. Nah, keceplosannya apa? Ya karakter dari budaya dia gitu loh. Mungkin agak rasis atau dari pembelajaran dia. Mungkin memang sejarahnya kurang. Nah, ini loh. Gus Yahya itu menafsirkannya tuh berbagai macam hal. Dan ini bisa dibilang apa ya? Tanpa disengaja, itu hampir bersamaan dengan masa-masa menjelang pemilu. Ya, kemarin tuh udah lama ya. 1 bulan atau berapa? Satu ngobrol di WA dengan Sayyid Yulfikar itu. Dia kan pengurus PBNU. Dari situ saya udah paham gitu loh. Tapi sebelumnya saya pun paham, oh mungkin begini-begini. Ternyata dari uraian Sayyid Yulfikar itu, sesungguhnya sikap Gus Yahya Stakuf itu sesungguhnya itu memang sulit ditebak. Tapi kalau saya amati, ini kemungkinan untuk menjaga marwah PBNU, menjaga tetap yang di NU tetap di NU. Tidak ketarik ke sana, tidak tarik ke sana. Apalagi misalkan satu suku, misalkan Afrika ini ditarik semua, kan lumayan. Kira-kira kalau Anda tujukan, dapat berapa mobil, dapat berapa uang, atau bahkan dijanjikan. Di Indonesia ini, misalkan nih, keturunan Nabi yang punya majelis kan juga lumayan banyak. Nah, ini kan bisa mempengaruhi pilihan nanti di capres, kan bisa, misalkan itu dipakai. Kalau dia mempengaruhi kiai-kiai yang di pribumi, yang punya masa banyak, ya nggak bisa. Tapi paling tidak bisa menarik yang satu suku. Iya kan? Ditarik misalkan. Lumayan dia berhasil, bisa menaikkan, saya bawa suara berapa juta misalkan berhasil. Makanya Gus Yahya Stakuf itu menjaga agar keberadaan apapun sukunya, apapun bangsanya, apapun rasnya, di PBNU tetap di PBNU. Makanya terkesan apa ya? Diam, terkesan mengecewakan. Iya kan? Sesungguhnya itu taktik agar NU tidak ikut goyah, agar tidak ada duri-duri atau tidak ada hal kepentingan politik mampu mengambil bagian dalam di NU untuk ditarik. Untuk apa? Kepentingan politik. Kalau soal momen dengan pemilu, soal gerakan yang dilakukan Kiai Imad, itu kebetulan saja sesungguhnya. Tidak ada tendensi politik, itu nggak ada. Itu hanya pas saja bertepatan dengan menjelang pemilu. Soal nasab, soal nabi, soal kajian ilmiah, memang harusnya dikaji dengan ilmiah. Salah satunya tes DNA, salah satunya itu kan hanya membantu saja. Untuk mempermudah, untuk mengenali, untuk menafsirkan begitu. Tapi yang jelas harus husnudon. Walau memang sikap diamnya itu tidak enak bagi para aktivis-aktivis di
YouTube, di TikTok dan lain sebagainya. Ya gimana lagi gitu loh. Kita berjuang dengan cara dan lahan sesuai kotak dan tempatnya masing-masing. Ya kan? Oke, sampai sini. Wassalam.